Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi yang akan kita simak sama-sama saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, wabil khususnya ada di bab ke-52 yang mana bunyinya adalah babu fadlir rojai, satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan berharap kepada rahmat Allah. Jadi kalau dirimu masih berharap kepada Allah, maka dapat keutamaan apa nantinya? Nah, bab ini kalau kita telusuri itu sangat berkaitan, juga memberikan keseimbangan dengan bab sebelumnya, yaitu babul khaufi, bab yang menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah. Bahwa di sana dijelaskan kalau tidak kau selesaikan di dunia, urusan di akhiratnya akan jadi panjang. Dan bahkan balasannya dahsyat, ngeri. Bahkan dari sekian hadis itu, diantara kita agar tergambarkan di dalam bab khauf itu adalah bahwa nanti di hari kiamat matahari itu akan didekatkan kepada makhluk. Tudna asyamsu yaumal qiyamati dengan 1 mil. Mil bisa diartikan secara hakikatnya 1 jarak, tapi juga dimaknai dengan makna majaz, saking dekatnya, karena mil itu bisa digunakan untuk celaan dalam makna majaz, sangat dekat. Walaupun sekarang ya memang jauh, wong belum kiamat. Jadi matahari kalau kita ukur sekarang ada berapa kilometer itu? Wih, jauh sekali. Ngukurnya udah nggak pakai meteran, pakai senter, pakai cahaya aja, zriat. Itu sampai padahal kecepatannya begitu. Itu butuh lama nyampe di sana. Tapi nanti akan didekatkan di hari kiamat. Karena didekatkannya itulah maka
manusia akan mengalami sesuai dengan kadar amal kelakuannya. Kembali, yang nakal tentunya. Bahkan di antara repot atau kesusahan yang akan dialami itu digambarkan ada yang sampai mengalami karena saking panasnya, karena saking paniknya, karena saking nelangsanya, sampai-sampai keringetan, sehingga keringetannya itu sampai menggenang. Ada yang menggenangnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perut, ada yang sampai di, bahkan ada yang sampai di mulut, sehingga kelep, hap, keringet sampai menggenang segitunya. Padahal kita seumur-umur, walaupun susah dan sebagainya, sumuk kayak apa, cuapek kayak apa, puanik kayak apa, keringet belum nyampe seember, belum ya. Jadi kalau seandainya juandui, karena dia tuh cuapek dan sebagainya, terus diperes, kira-kira ada 1 gelas apa enggak ya? Nggak ada. Berarti berapa kali lipat itu? Maka dengan adanya penjelasan di bab itu, jangan sampai nakal, jangan sampai pada nakal. Nakal itu yang berbuat tidak baik, maksiat, dosa, apalagi berbuat zalim. Wah, ngeri lagi tuh. Maka disebutkan juga ittaqu az-zulma, takutlah berbuat zalim. Zalim itu adalah berbuat aniaya terhadap orang, nyusahin, haknya tidak dipenuhi, mentang-mentang gagah ketika ngadepin orang lemah terus seenaknya, sewenang-wenang, mentang-mentang dirimu naik mobil gede sementara saudaramu jalan kaki, kalau langsung kau seruduk begitu, jangan. Itu bab khauf, diwanti-wanti begitu. Kelihatannya sekarang dirimu gagah, tapi dirimu di sini itu sementara, cuma singgah. Yang lebih lama, yang lebih kekal nanti di alam kuburmu. Maka jangan mentang-mentang, karena satu kezaliman akan dibalas berbagai dengan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Lah kalau sekarang kamu ceruduk satu orang, namanya zulumat, itu bentuk jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu sangat minimalnya 3. Kalau tunggal itu namanya mufrad, kalau 2 namanya mutsanna, 3 ke sana namanya jamak. Sesedikit-sedikitnya jamak 3. Kamu jotos orang nggak salah apa-apa karena dirimu tersinggung, jotos, main jotos saja misalnya, cuma sekali. Di akhirat minimal tuweng. Itu hitungan 3-nya. Sekarang dihitung kualitasnya, dirimu tuweng, tenaganya segitu. Tapi kalau malaikat yang jotos, tuwang pleng. Kamu gubuk mentang-mentang dirimu punya pentung, saudaramu ndak, kepengen menyuarakan hatinya, mestinya kau rangkul. Pengen apa kamu? Anu Pak, itu gajinya terlalu tinggi, udah enak begitu kok. Lah terus maunya pina marbot aja yang dinaikin gajinya. Oh gitu ya. Misalnya guru-guru TPQ aja Pak yang dinaikkan gajinya. Oh iya gitu. Misalnya. Oleh karena itu kita hidup di dunia, lihat kalau seandainya dianugerahi gagah, dianugerahi kuat, dianugerahi dan sebagainya, maka manfaatkan anugerah itu untuk nolongin banyak orang, untuk baikin, bantu
ngelindungi. Jangan sebaliknya. Kamu diberikan kesempatan bagus tapi malah digunakan untuk merampas. Jangan. Rampas. Yang dirampas kendaraan banyak-banyak. Itulah orang kalau rakus begitu, nggak puas. Maka diingatkan dengan bab khauf. Jangan sampai 1 miliar, 1 juta dan sebagainya, di akhiratnya akan jauh lebih. Nikmat yang kita nikmati di dunia ini, ngambil situasi tanpa keringat, itu nanti di alam kuburnya akan berlipat-lipat rekosonya. Harus dibalik, agak rekoso dulu nggak apa-apa, yang penting nantinya silir-silir enak. Kenapa? Sebab kalau nanti itu lebih lama. Tapi sekarang hanya cuma lewat. Cuma lewat. Apalagi namanya dunia itu memang menggiurkan. Nah sekarang agar tidak terlalu porsir sana, itu ada harapan. Namanya kita manusia tidak malaikat, maka bisa jadi sudah di hati-hati, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya pernah kepleset, pernah nesu. Nesu itu apa ya? Marah. Nisbatnya guru ketika diperlakukan santrinya, murid-muridnya kurang bagus, nggak ngerjain PR, ya pernah jenggo. Namanya manusia. Apalagi namanya guru, pas di rumah agak kita keluar kurang bagus, misalnya ujiannya lagi kena dapat ujian, kena dapat apa dan sebagainya, sehingga urusannya di kepalanya tumpuk-tumpuk. Lah ini ada anak murid nggak ngerjakan PR, kok sempat atau misalnya. Maka kalau seandainya itu yang pernah dilakukan, ini akan disambut dengan bab ini. Roja, berharap ampunan, berharap rahmat Allah. Itu kalau seandainya dicontohkan dalam dunia pendidikan. Dalam rumah tangga juga begitu. Dalam rumah tangga, bapak-bapak sebagai suami barangkali pernah kesel terhadap istrinya. Sudah disetorin uang belanja sesuai dengan gajinya, masih nuntut aja, bandingin dengan sebelahnya aja, sehingga memaksakan suaminya untuk korupsi. Maka berhubung masih berisik aja, terus kemudian tangannya kampleng begini. Wih, ini kalau dikampleng duit kok nggak berhenti, ini kalau kampleng tangan baru berhenti. Misalnya terjadi KDRT. Dengan tetangga juga begitu. Sudah diingatin dengan ngaji subuh, kalau punya kendaraan siapkan tempatnya. Jangan sampai tempat belum punya sudah buru-buru beli. Belinya enggak cuma 1, 2, sehingga ditaruh di jalan-jalan. Ketika temennya mau lewat kesusahan, sementara temannya banyak yang ngantri di belakang. Maka seperti itu juga nyakitin tetangga, yang disebut dengan zalim. Bukan hanya betul-betul mengalami, bisa cerita itu karena memang ada istilahnya. Maka ini Bapak-Bapak sekalian ada kesadarannya, karena nanti urusan di akhiratnya akan panjang. Ya, jadi agak betul dievaluasi. Saya juga tidak mengenal 1 dan 2-nya dan sebagainya, tapi ini nasihat karena Allah, untuk kebaikan nanti kita di akhirat sama-sama diridhai oleh Allah Ta'ala. Tapi maksudnya dalam bab ini, namanya manusia tidak malaikat, pernah dosa, pernah nakal. Dengan nakal dan dosa serta maksiat yang pernah dilakukan itu, maka jangan sampai putus asa. Benahi.
Bahkan masa kelam yang dulu itu nuakalnya kayak apa, maka masih berharaplah kepada rahmat Allah. Emang kalau masih berharap dapat hadiah apa? Ya ini yang mau dijelaskan. Nah, ini kalau kita simak pelan-pelan dalam surat Ghafir di ayat berapa itu? Ayat 44. Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu, dan aku serahkan amri, persoalanku. Kau serahkan kemana? Ilallahi, kepada Allah. Berarti kalau kita pasangkan di judulnya, dan aku harapkan persoalanku, dosa-dosaku, kekhilafanku, kezalimanku yang pernah kulakukan. Ilallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun, maha melihat, bil ibadi, dengan kelakuan hamba-hambanya. Kedeteksi semuanya. Kita ngumpet kayak apa, ketahuan. Cuma ketahuannya nanti akan ditunjukkan di akhirat. Kalau sekarang masih direkam CCTV. Lah bagi orang yang tidak menyadari Allah itu akan mantau kelakuan hambanya, mungkin yang ditakuti adalah CCTV-nya. Maka kalau kembali khauf lagi, kok rasa takutnya kepada Allah tidak ada, wah, orang akan liar. Suami-suami kalau tidak ada takutnya kepada Allah, terus dapat tugas ke luar negeri, keluar kota, gimana itu? Dia nganggap selama istrinya nggak tahu, terus enaknya. Loh, kalau saya di rumah istrinya cuma satu, tapi kalau sudah keluar kota istrinya kok jadi banyak. Itu kalau tidak takut kepada Allah. Pegawai, pejabat juga begitu, kalau tidak takut kepada Allah, gaji segini, tapi di sampingnya kok ada duit banyak, tak kerakup itu kalau tidak takut kepada Allah. Pelajar-pelajar juga begitu. Ketika pas ujian kok nggak takut kepada Allah, sementara pengawasnya lagi pergi, wah langsung nyontek sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang nakal juga itu, kuliahnya belum diberesin sudah minta sertifikat misalnya. Jangan. Itu kalau tidak ada khauf. Cuma ya tadi, namanya manusia dalam perjalanan hidupnya tidak mulus terus, tidak kok jamaah terus, pernah ngelirik juga, pernah nyul juga. Ketika sweet misalnya, lo udah pensiun, ada perempuan lewat kok sweet dan sebagainya. Maka ini kalau seperti itu jangan sampai nyerah, putus asa. Jahatin orang sudah berapa kali tetap. Dan terus di sini dapat hadiah apa? Ini fadilah keutamaannya. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Waqa yaqi wiqayatan. Dan Allah selamatkan padanya. Selamatkan berarti Allah lindungi. Siapa lagi? Allah jaga. Dijaga dia apa? Sayyiati ma makaru, kejahatan-kejahatan yang mereka makarkan. Jadi termasuk ini kalau kita terapkan di konteks Palestina atau Gaza dan sebagainya. Ketika mereka dijahati sedemikiannya, maka hamba-hamba Allah yang merasa digitukan, maka jangan terlalu berharap kepada makhluk. Ya Allah, orang Keranggan gak bantuin saya. Ya Allah, dunia Arab kada diam padahal saya itu beruntung begini.
dirudali, di ini, hancur semuanya. Blokade kok tidak dibuka. Maka pada saat itu mestinya di sini nih, berharap kepada Allah. Sebab kalau berharap kepada makhluk kadang ngecewain. Berapa? Nah kalau itu janjinya Allah akan lindungi. Nah soal cara ngelindunginya gimana? Ya Allah yang berkehendak. Nah dalam konteks Gaza, dalam konteks Palestina, kalau Allah tidak lindungi, wah udah habis sejak dulu itu. Sekecil itu beruntung segitunya hancur begitu orang lain. Tapi kok saya lihat juga, loh kok masih ada aja. Loh kemarin yang ditembak, yang mati dan sebagainya dipikul itu kok nggak habis-habis? Alasannya begitu kan. Jadi banyak misteri kalau itu. Tapi yang pasti kita ini termasuk ibu-ibu yang dizalimi suaminya, walaupun secara ikhtiar, Pak misalnya harus sering juga. Termasuk kita itu di posisi mana? Tetap berharap kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, berarti hadis qudsi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil. Qala Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi. Allah nyatakan pengakuannya, saya akan sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Dalam konteks ini misalnya adalah kita pernah jahat, nuakal dan sebagainya. Terus kita berprasangka, segede apapun dosaku, karena Engkau Maha Rahman Rahim, hanya Engkau ampuni ini ya Allah, Engkau bersihkan. Sesuai itu. Sehingga walaupun gini jahatnya, alhamdulillah belakangannya agak bau-bau masjid, bau-bau ngaji, maka semoga diriku termasuk penduduk surga ya Allah. Sesuai. Delanya kalau seperti itu terus Allah terus kasih hidayah delanya. Sehingga masa-masa kelamnya itu cuma kenangan menjadi kesedihan, nyesel kenapa itu aku lakukan, jadi taubatan. Terus belakangan yang disenangi adalah tempat-tempat baik, yang didekati adalah teman-teman solih, akan begitu sesuai dengan prasangka. Sebaliknya, waduh saya udah jahat ya Allah, kayaknya nanggung ini, biar sekalian eman neraka sudah engkau buat, nanti kalau kosong kan, iya, biar aku aja yang nempati. Iya, nempati betul. Delalanya diajak ngaji kabur, dibangunin masjid yang gede bagus, terus AC-nya aja nggak betah, dilewatin aja. Ya tadi karena prasangka dia sudah vonis begitu. Wah, orang macam kayak ini kayaknya model-modelnya adalah penduduk neraka ini. Kalau dibacain Quran, telinga itu gatal panas. Tapi kalau disetelin son herek, enak jembleng, herek namanya ya. Sehingga buatnya ditambah, malah tambahin kurang gede ini, sampai getar, bleng. Bahkan ketika dinasihati ulama, malah ulamanya yang dilabrak. Ketika dihukumi bahwa ini itu mengganggu orang banyak sehingga kesimpulannya nanti haram, malah dia ngelawan, ditulis halal, gede-gede. Itu manusia. Nah sekarang mungkin gagah nulis halal begitu, tapi dia tidak nyadar besok seperti apa, lusa seperti apa. Bahkan kalau diteruskan nanti di alam kuburnya, alam bakoknya. Maka hadirin yang mulia, ini betul-betul ana inda dzanni abdi. Sehingga kalau kita pasangkan ke judulnya, kalau dirimu masih berharap rahmat Allah, maka juga Allah akan menggelontorkan rahmatnya sesuai hamba begitu. Nah itu Allah sudah nyatakan demikian. Dan mustahil bagi Allah untuk mengingkari janjinya.
wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan senantiasa membersamainya, ma'ahu, asalkan selama haitsu yadhkuruni, sekiranya dia hamba tadi selalu mengingatku. Maka kalau memang diri kita ingin dibersamai Allah terus, maka harus selalu ingat. Lah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah tuntun kita agar tetap ingat. Maka di berbagai aktivitasnya Rasulullah ajarkan satu, zikir dan doa. Doa tidur, agar tidur kita senantiasa dibersamai Allah, maka harus zikir tadi itu. Kelihatannya sederhana tapi jangan sampai disepele. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Begituin. Syukur-syukur tidak hanya dibaca lafalnya. Zikir yang selama ini kita lantunkan jangan sampai cuma dibaca, dibunyikan lafalnya, tapi juga harus dimaknai. Begitu. Bismika, dengan namamu, menyebut namamu. Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup. Wa bismika amu, semoga dengan selama hidupku ini senantiasa dengan namamu. Dan suatu saat kok misalnya engkau panggil, semoga kau panggilnya ini juga dalam keadaan masih bersama namamu. Namanya bismika Allahumma. Nanti bangun-bangun juga begitu. Kalau kepengen ana ma'ahu, kepengen dibersamai Allah, maka juga harus haitsu yadhkuruni. Maka bangun-bangun juga harus alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Biasakan begitu. Tapi kalau tidurnya pas ngaji gimana Pak Ustaz? Ya iya, kamu habis tidur. Jadi yang lain-lain itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang ngaji. Sementara yang tidur gimana? Ya harus alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi nanti ini kalau kita bubaran ada dua doa ini. Yang doanya subhanalladzi apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika, maka insya Allah ada sarapannya. Tapi yang bangun-bangun alhamdulillahilladzi ahyana, ya enggak, kamu tidur. Jadi sarapan itu diperuntukkan untuk yang pada ngaji, yang tidur enggak dapat, beli sendiri. Tapi apapun ini harus betul-betul dipraktekkan dan diamalkan. Tidak hanya untuk pengetahuan wawasan aja. Bapak-bapak mau pergi-pergi naik kendaraan juga begitu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Atau kalau tidak naik kendaraan, ninggalkan rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Makan minum, bismillah. Gaulin istri, bismillahi Allahumma jannibna syaitana. Masih pada punya istri apa enggak? Digauli atau dibiarin? Maka tetap ini. Kok kebelet mau ke belakang, pipis juga agar ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Enggak begitu. Azan juga begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya zikir. Ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau tidak ada momen apa-apa, cuma bengong aja misalnya. Daripada bengong, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agar tidak monoton subhanallah, subhanallah, ada variasinya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil nunggu matangnya apa? Istri lagi masak belum matang-matang, gimana ini? Subhanallah
Subhanallahiladzim. Agar tidak tasbih aja dirangkai dengan yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namanya zikir. Kalau kamu telaten begitu, janjinya Allah, ana ma'ahu, sertai. Maka dasar. Ya kalau sudah disertai Allah, ya mulia, sangat mulia. Jadi kalau kepleset, bahkan nanti kalau di akhir kok nyasar di neraka, sama ya, langsung ditarik. Ibaratnya begitu. Wallahi lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dhollatahu bil fallati. Wallahi demi Allah, lallahu, Allah itu sungguh. Jadi li yang pertama apa? Wallahi itu adalah untuk qasam, sumpah. Yang berikutnya adalah sungguh, Allah itu sangat bahagia, sangat senang. Apa yang disenangi Allah, yang bikin Allah ridho dan senang, bahagia? Bitaubati abdihi min ahadikum, dengan taubatnya hambanya. Jadi kalau ada hamba yang salah, pernah dosa, kalau dia taubat itu Allah suweneng. Sampai diilustrasikan senengnya itu kayak apa? Yajidu dhollatahu bil fallati. Ada seseorang yang kehilangan barang berharganya, kemudian ketemu. Bisa bayangin apa enggak? Ada kunci hilang, cuma cari panik. Setelah 5 jam kemudian ternyata di pojokan, oh ini sewenangnya loh. Apalagi yang hilang dompet, yang mana di dalamnya ada STNK, ada KTP, ada ATM, sehingga kalau hilang, paniknya luar biasa. Kok panik? Sebab setiap kartunya urusannya panjang juga, nyita waktu, harus ini lapor kehilangan, ribetnya luar biasa. Ngurus STNK hilang misalnya, ngurus KTP hilang, ngurus ini hilang, apalagi ATM isinya 5 miliar, terus kemudian pinnya sudah ditulis di situ, makin waduh nanti, maka blokir ini blokir dan sebagainya. Lah orang macam kita jangankan kehilangan miliar-miliaran, kehilangan 10.000 aja ada seminggu baru hilang gitu. Lah ini tiba-tiba langsung celing loh, di sini ternyata. Itu suwenengnya kayak apa? Istri hilang gimana nih? Istri hilang. Tapi kira-kira itu. Oleh karena itu agar Allah itu senang ternyata, apalagi nih kalau lanjutkan, wah luar biasa lagi. Saking senangnya juga digambarkan dalam hadis qudsi ini. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Barang siapa yang mendekat kepada Allah segini, maka Allah akan dekati jauh lebih dekat lagi. Kalau seandainya diukur itu sedepa begini dekatnya, maka Allah akan nyambet buru-buru, sehingga jaraknya lebih dekat lagi. Kalau bahasanya lebih agresif nanggapinya, responnya Allah. Tidak kok malah gregetan sini biar tak jewerin, enggak, sini dirangkul dulu. Sebagai kayak orang tua, pernah anak jahat nakal kemudian pergi, kemudian dia kok mau mendekat, dirangkulin, kangennya luar biasa. Begitu. Nah kalau digambarkan, wa man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan jarak 1 dzira', maka akan didekati Allah dengan 1 kilan, berarti lebih dekat lagi.
Maka fadilah, berarti fadilahnya rojak itu gimana itu? Ini rojak ya, bukan rojak TV. Rojak berharap kepada Allah. Ya. Barang siapa yang mengharap Allah Ta'ala, maka dapat respon Allah sedemikiannya gitu. Makanya tidak ada yang kecewa ketika mengharap Allah. Tidak. Jadi kalau saat ini kita pernah nakal, terus kemudian ngaku menghadap gurunya, malah dikasih nilai gede gitu. Pernah nakal terhadap mertuanya, terus balik-balik mohon maaf, wah pulang-pulang malah disangoni, dihadiahi, kira-kira begitu. Tidak, kok malah dimangsa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Apabila seorang hamba itu telah menghadap kepadaku dengan cara berjalan biasa, maka aqbaltu ilaihi, aku akan menyambutnya dengan jalan cepat. Kalau bahasa Jawanya ngoncok. Padahal kita agak leha-leha gini, tapi oleh Allah langsung disambut. Itulah fadilahnya. Maka kembali tengok diri kita. Kalau seandainya nakal kayak pernah jahat kayak apa dan sebagainya, maka jangan sampai putus asa. Malah justru kita cepat-cepat kembali Allah Ta'ala, mumpung masih ada kesempatan umur. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat Jabir mendengar dari yang mulia Rasulullah, yang mana sebelum kematian wafatnya 3 hari sebelumnya, beliau berpesan, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kamu mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi, kecuali dia tetap berhusnudzan kepada Allah. Ya Allah, walaupun diriku jahat gak seperti ini, tapi semoga engkau masih kasih kesempatan untuk ke surgamu. Semoga taubatku ini untuk menutupi kesan, ini namanya yuhsinudzan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai keturunan Adam, tengok dirinya, kita keturunan Adam atau bukan? Ya. Karena ada versi bahwa manusia sekarang ini adalah keturunan kera dulu itu. Maka kalau dirimu merasa keturunan nggak usah keturunan kera, ya nggak usah dengerin ini. Enggak, saya keturunan kera. Sementara hadisnya keturunan Adam. Jadi maksudnya kalau memang dirimu nyadar keturunan Adam, maka kata Allah, innaka ma da'autani, sesungguhnya dirimu selama masih berdoa kepada Allah, manggil-manggil, nyeru-nyeru, wa rajautani, dan kamu berharap, rojau dari kata rojak, masih berharap kepadaku, maka Allah janjinya ghafartu laka, maka akan aku ampuni laka buatmu alama kana minka, terhadap apa-apa kejahatan yang pernah kau lakukan dulu, walau ubali, dan aku tidak peduli entah berapa banyak dosanya itu, selama dirimu masih berharap aku ampuni. Berapa kesalahan aku bersihkan, kotor dirimu menjadi suci bersih. Ya bani Adam lau balagot dzunubuka, wahai bani Adam, kok sekiranya balagot, kata balik, tabligh sama juga, sampai dzunubuka, dosa-dosamu, ananas samai, setinggi langit, berarti dosa ditumpuk saking banyaknya sampai setinggi langit. Tsummastaghfartani, kemudian dirimu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampun kamu dan aku tidak urusan maksudnya tidak peduli entah berapa banyaknya itu. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai bani Adam, kalau sekiranya dirimu mendatangiku dengan membawa
khotoya. Khotoya jamak dari kata khotok, salah. Yang mana salah-salahnya ini kalau dikumpulkan bikuro bil ardi, seluas bumi. Tidak seluas Keranggan. Kalau Keranggan cuma berapa? Ini maksudnya saking banyaknya. Yang penting tsumma laqaitani, kemudian kamu menemuiku. Yang mana menemuimu? La tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan ku dengan apapun. Oleh karena itu seandainya agak nakal-nakal apapun, jangan sampai nyerempet syirik. Sebab kalau syirik nanti Allah tersinggung. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan temui kamu bi qurabiha maghfiratan, dengan ampunan yang seluas bumi juga, sesuai dengan dosamu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu dibagi-bagi sampai 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, dari 100 bagian itu Allah tahan 99-nya. Wa anzala, dan dia turunkan fil ardi, di muka bumi ini yang diturunkan berapa? Cuma juz'an wahidan, cuma 1 bagian. Tapi walaupun dengan 1 bagian itu, famin dzalikal juz'i, dengan 1 bagian itu yatarahamul khalaiku, para makhluk-makhluk saling menyayangi. Delalahnya hati nuraninya begitu, sayang. Jadi ketika kita melihat apa, misalnya ada burung, ada ikan, kelihatannya kok terluka, maka tergerak kita. Ada apa yang melas begitu, terus ada empatinya seluruh. Tidak hanya orangnya, khalaik, semuanya makhluk. Misalnya ada burung, terus kemudian kejerat sehingga mau gini nggak bisa terbang, maka dengan sendirinya kita itu terus gunting ini bisa pergi. Atau nanti kita ilustrasikan di bawahnya, bagus sekali. Artinya maksudnya dengan 1 bagian saja itu makhluk sini mempersembahkan kerahmatannya, belas kasihannya. Lah namanya makhluk tidak hanya manusia. Tidak manusia. Hatta tarfa'ud dabatu hafiraha an waladiha. Sampai-sampai binatang yang dabah itu adalah yang gremet. Bisa jadi dimaknai misalnya gajah. Gajah ketika dia jalan jeleng. Ketika mau jeleng kok di bawahnya ada anaknya, kira-kira diinjak atau dilewati itu? Bisa jadi dilewati atau ditahan, ini suruh minggir baru jeleng. Itu adalah 1 gajah yang mengambil 1 rahmat Allah yang dibagi-bagi gitu. Atau misalnya mana lagi nih, khasyatan antusibahu wa fi riwayatin innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat, yang mana anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami, macam-macam. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat, satunya itu diturunkan untuk dibagi-bagi. Bahkan dibaginya ini apa aja tadi itu? Bainal jinni, di kalangan jin. Bapak-bapak pernah ngitung jin berapa biji itu? Ngitung manusia berapa itu sensusnya? Jadi maksudnya hadis ini 1 rahmat saja, 1 bagian tadi itu dibagi-bagi itu semua gini ngeratain. Nah, apalagi ini masih kesimpan berapa tadi? 99. Jadi kalau kau minta untuk melunasi dosa-dosamu, ya lebih surplus. Begitu. Maka ketika masih ada kesimpan ini, mintai, berharap. Jangan sampai belum kau sudah vonis dirimu sebagai penduduk neraka, jangan, sejahat-jahatnya.
Terus apa lagi nih, banyak sekali. Kalau teruskan kita loncat. Sudah suruh apa belum tadi? Ya udah, belum. Ya mantul ini. Ini wafi riwayatin hampir mirip-mirip. Tapi yang menjadikan adalah menegaskan bahwa Allah itu masih nungguin hamba-hambanya. Sudah disiapin rahmat 99. Hadis nomor 11. Wa anhu berarti kembali pada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu, kalau sekiranya kalian tidak pernah melakukan dosa, la dzahaballahu bikum. Dzahaba ini pergi bisa jadi dimaknai lenyap. Sungguh Allah akan melenyapkan dirimu. Maksudnya lenyap karena dirimu sudah baik-baik dan sebagainya, udah beres ini, maka Allah akan datangkan kaum yang lain. Jadi seakan-akan Allah itu merindukan yang salah-salah itu, minta, saking mengharap itu, ini kok udah soleh-soleh, udah. Apalagi di sana memang kalau kita tengok bahwa kullu bani adama khata'un, kan begitu ya. Jadi setiap bani Adam itu pernah lakukan salah, khilaf. Cuma terus wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya orang bersalah itu adalah yang taubat. Maksudnya taubat itu berharap ampunan Allah. Wala jaa biqaumin yudhnibuna, maka tentu Allah akan datangkan satu kaum yang pernah melakukan dosa. Kemudian setelah dosanya itu mereka fayastaghfiruna. Jadi seakan-akan Allah itu rindu dengan permintaan ampunan hambanya. Ini bahasa aja ya, bahasa penjelasan kepada diharapkan rojak tadi itu. Hadis 18. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin. Jangan naharin. Kalau nahrin itu sungai, tapi kalau nahar siang. Perumpamaan sholat 5 waktu itu adalah seperti atau bagaikan sungai, jarin yang mengalir, ghamrin yang deres, tidak injerit-injerit, terus airnya banyak. Ala babi ahadikum, ada di depan pintu kalian, yang mana dengan aliran air yang jernih yang bagus tadi itu, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang kau jadikan untuk mandi 5 kali. Jadi ada orang satu harinya mandi 5 kali. Itu kira-kira bersih apa enggak? Itu sangat bersih. Karena orang macam kita ini serajin-rajinnya paling ya mandinya 3 kali. Kalau seandainya rajin, pagi, siang, nanti sore. Atau yang tidak rajin, mungkin pagi seperti pagi ini ya nggak mandi mungkin. Iya, cuma raup aja. Tapi hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian, namanya menghadap Allah, usahakan ngadap yang sebaik-baiknya penampilan. Nanti hitungannya pasti beda, segernya juga beda, akan beda itu ngaruh. Namanya hisab, itu dihitung semuanya. Saya kemarin khutbah itu tidak hanya bahas sholat Jumatnya aja, tapi rentetan kesiapannya ternyata dihitung juga, mulai dari mandi. Maka kita kalau mandi Jumat itu harus ada kesadaran, mandi yang aku lakukan ini adalah dalam rangka agar nanti sholat Jumatnya seger. Maka dalam ulama fikih mengatakan harus ada niat itu, tidak asal biar-biar aja ngawur. Cuma yang disayangkan, walaupun sudah mandi, tapi begitu khotibnya mulai cekluk loh, berarti niat mandimu tadi itu belum sampai, hanya sekedar formal nawaitu begitu. Makanya namanya niat itu tidak hanya dibaca, maka itulah yang disesalkan oleh para ulama. Karena kebanyakan kita itu disebut niat kalau sudah nawaitu sauma godin begitunya. Tidak kok berusaha untuk menanamkan tekad itu ke sini. Saya mandi karena mau Jumatan. Emang kenapa kok mandi dulu? Biar nanti seger.
Kalau seger dengerin khutbah itu langsung celeng masuk. Itu. Jangan cuma Jumat berkahnya aja yang masuk. Oh, nah, begitu. Maka ini juga sama. Mandi seharinya 5 kali sangat bersih. Lah ada orang setelah mandi kok nggak bersih? Karena dia sengaja habis mandi dikotori lagi. Kayak anak-anak itu, habis dimandiin, habis dibedai, terus main air comberan begitu, ya. Atau habis ngecat, setelah dicat malah disepedoli, blontang-blontang, ya kotor lagi. Atau bisa jadi, walaupun sebanyak kali, tapi kalau air yang digunakan untuk mandi itu kotor, ya kotor. Maka yang digunakan untuk sholat ya harus halal, nah, begitu. Nah, yang terakhir, ini bagus, luar biasa, Masya Allah. Hadis nomor 19 untuk menunjukkan rojak berharap rahmat Allah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah ada seorang muslim yang mati, meninggal dunia, setelah matinya itu fayakumu, kemudian berdiri ala janazatihi, pada jenazahnya yang lagi dibaringkan. Siapa yang berdiri? Arba'una rajulan, 40 orang. Yang mana 40 orang tadi itu la yusyrikuna billahi syai'a, tidak berbuat syirik. Karena dari 40 orang itu semuanya adalah jamaah aktif Nurul Huda. Maka kalau ada jenazah disolati 40 orang yang ini semuanya, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memberikan syafaat. Syafaat itu berarti pertolongan. Syafaat itu ngatur dosa-dosa diampuni. Maka atas ajakan hadis ini, selain ibadah-ibadah ritual kita tekuni, terhadap teman-teman sosialnya harus gini juga. Maksudnya begini, walaupun kita agak nakal gimana, tapi begitu kita meninggal kok banyak yang respect, kepengen doain begini. Maka ini kita juga harus bikin itu, bikin seneng saudaranya, jangan sampai ngesel saudaranya, ketemu nyapa begitu. Dan ketika nyapa, usahakan biasakan raut mukanya itu yang berseri, nyenengin. Sebab kalau kita itu agak gini aja, itu pasti orang balas gini juga. Tapi kalau kita ini orang juga agak gimana, ya sepet, ya apa gitu ya. Iya, makanya Rasulullah bilang, wah luar biasa, namanya ibadah pahala tidak hanya dari baca Quran, zikir, doa, enggak. Penampilanmu terhadap saudaramu, bahkan disebut dengan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Gimana agar dia seneng ya? Maka suatu saat untuk guyoni, glitikin, asalkan tidak agak pura-pura bercanda. Karena kita kalau tidak glitikin, dikiranya kita itu karena mungkin pejabat terus agak sungkan dan sebagainya. Seorang pejabat mungkin titelnya tinggi dan ini dengan marbot kemudian nyandain itu terus seneng gitu. Kalau bahasa kita tidak jaim. Tapi kalau kita jaim itu orang juga agak ngenderek tahu ya. Gitu. Maka suatu saat dalam batasan tertentu kita guyoni sedikit itu juga di sini. Apapun itu bentuknya, teknis. Karena kita dianggap oleh Rasulullah jauh lebih ngerti kalau soal sosial. Tapi visinya substansinya adalah nyenengin saudaranya. Maka kita sama-sama keluarga besar Nurul Huda harus menampilkan nyenengin orang. Jangan sampai ngeselin. Karena ada sebagian ada jamaah kepengen sholat Nurul Huda, ketika mau masuk ada orang itu terus nggak jadi. Ada juga jangan seperti itu ya.
Jangan sampai dirimu menjadikan saudara kepengen sholat di sini terus kemudian nggak jadi. Malah justru jadikan dirimu sebagai magnet. Gara-gara dirimu ada di sini, yang lain-lain saking senangnya. Maka kalau itu yang kita lakukan, ini tadi fadilahnya, illa syafa'ahumullah. Nah, oleh karena itu hadirin yang mulia, betul-betul apa yang sudah dikasih tunjuk oleh Rasulullah SAW kita ikuti, kita jalani, kita praktekkan. Semoga dengan semua jerih payah itu, maka harapan-harapan tentang rahmat Allah betul-betul tergelontor ke kita, walaupun kita dulunya, kemarinnya pernah salah, pernah dosa, dan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Jadi kayak itu apakah ujian, azab atau dan sebagainya, itu ternyata sesuai dengan kembalinya kita menyikapi. Karena itu adalah suka-suka Allah untuk ini. Itu menunjukkan Allah maha berkehendak. Jadi misalnya ada banjir di Keranggan ya banjir, di Jakarta juga banjir. Lah dengan banjirnya di sini bisa jadi azab karena Allah kesel. Di situ Allah uji biar nanti untuk menaikkan derajat. Di situ untuk muhasabah, negur, bisa jadi begitu. Bahkan tidak hanya secara keseluruhan terhadap diri kita. Misalnya bapak-bapak misalnya, alhamdulillah tidak kok kepengen pamer dan sebagainya, alhamdulillah misalnya sholatnya bagus, ngajinya juga bagus. Tapi kok nilainya Allah kasih sakit pada dia. Kira-kira ini Allah murka atau Allah sayang ini? Nah, kira-kira begitu. Cuma kembali lagi, dengan Allah kasih sakit, kok dirimu waduh aja, ya tidak menjadi rahmat. Iya, ngersuloh, ngeluh aja, malah protes. Ya Allah, apa nggak salah ini? Yang sono-sono ya sudah mabuk-mabukan, udah tudut aja misalnya, tapi enggak sakit malah seger aja. Sementara ini ada imam masjid enggak neko-neko, kok kena asam lambung macam-macam misalnya, sampai dirawat sudah seminggu belum sadar misalnya. Jadi kesemuanya ini Allah yang atur semuanya, tinggal dirimu baliknya, sikapnya. Maka ketika ada hadis-hadis bahwa ketika kamu diuji oleh Allah, kok bisa melebur dosa, menaikkan derajat, itu sebetulnya adalah kembali pada diri. Kalau sudah dikasih sakit, dirimu kok masih ngeluh, ngersuloh dan sebagainya, ya tidak melebur dosa, ya malah untuk numpui dosa lagi. Ketika Allah punya kehendak begitu, dirimu protes saja. Apalagi iman terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, tidak hanya sakit, tidak hanya ujian itu aja. Jodoh pasangan juga begitu. Ya Allah, kayaknya engkau keliru ini masangkan saya dengan dia. Cocoknya dia itu dengan ini, karena dia rame ya, cocok. Nah saya diem itu kok rame. Kadang ada protes, kepengen tuker istriku yang itu aja ya Allah, dia ada itu begitu. Jadi harus kita kembali, oh yang dikirim Allah adalah yang ini. Kok dilalanya ini rewel, oh ini tugasku. Yang tadinya rewel jadi solihah, gini. Iya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, jangan kayak gitu, contoh aja, jangan terlalu terus besok terus nggak ngaji. Kalau ada ustadznya itu terus nggak juga begitu. Bapak-bapak yang kasar terhadap ini juga harus. Ibu-ibu ngadapin suaminya kasar gimana ini? Sabar. Wah, enak. Ya tadi itu balik lagi. Ya Allah, saya kurang apanya, dari kecil itu ngaji terus.
ketika sudah di masa pernikahan yang saya dapatkan kok malah yang ini. Mestinya kan ustadz itu yang nyamperin ke sini, yang soleh, yang hafal Quran misalnya begitu. Tapi ini mah ternyata preman, galak lagi. Maka karena Allah sudah gitu kan, tinggal ibu, ya Allah, kali ini dia preman. Tapi setelah 1 tahun kemudian dia akan ngimami Masjid Nurul Huda, begitu. Walaupun pas zuhur dulu nggak apa-apa ya Allah. Imam Masjid Nurul Huda tapi zuhur dulu nggak apa-apa, masih mending daripada kemarin jalanan aja. Lah itu bisa mengentaskan begitu, wah hadiahnya begini. Jadi maksudnya Allah uji dengan apapun, kalau itu kita datar aja apalagi ngersukulo itu malah nambah ini. Jadi apakah itu siksa atau ujian, negur dan sebagainya, itu adalah sikap balik kita aja. Itu yang oleh karena itu beberapa ayat Quran, kemudian hadis-hadis Nabi itu memberikan bimbingan. Ketika dapat ini maka kamu ini. Ketika dapat nikmat kamu harus syukur, jangan sampai malah lupa daratan. Ketika dapat musibah maka kamu harus sabar, karena di balik sabarmu itu hadiahnya gede-gede semuanya. Insya Allah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.